Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nur Arfia Gina Rohimah. Aku merupakan mahasiswi dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau BGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, pada kali ini aku akan membahas tentang ekonomi Indonesia. Nah, dari pembahasan mengenai ekonomi Indonesia ini, yang pertama aku akan membahas tentang produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi merupakan dampak dari perubahan dari dua atau lebih input atau sumber daya menjadi satu atau lebih output atau produk. Nah, produksi menciptakan barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Kegiatan produksi membutuhkan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan juga teknologi. Nah, produksi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Nah, kemakmuran dapat tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Orang maupun perusahaan yang menjalankan suatu proses produksi disebut dengan produsen. Yang kedua, yaitu menghasilkan barang dan jasa. Tujuan yang ketiga, memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan yang keempat, yaitu meningkatkan keuntungan pelaku usaha. Dan tujuan yang kelima, yaitu memperluas lapangan usaha. Nah, produksi ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu adalah produksi barang. Produksi barang merupakan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya. Yang kedua yaitu produksi jasa. Produksi jasa merupakan kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya. Nah, produksi jasa ini juga merupakan kegiatan produksi yang memiliki tujuan untuk menjual jasa atau keahlian tertentu yang dimilikinya. Kemudian jenis produksi yang ketiga yaitu produksi ekstraktif, yaitu kegiatan produksi yang bahannya diambil dari sumber daya alam yang ada di dalam bumi, yang barang tersebut nantinya dijual ke perusahaan lain untuk diolah dan diproses menjadi barang baru. Produksi yang keempat yaitu produksi industri, yaitu kegiatan produksi yang bertujuan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi yang kemudian dijual ke konsumen. Jenis produksi yang kelima yaitu produksi agraris, yaitu kegiatan produksi yang memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak dengan melalui tahap pengelolaan yang baik dan benar. Jenis produksi yang keenam yaitu produksi pengangkutan, adalah yaitu kegiatan produksi yang tujuannya untuk melayani pendistribusian atau pemindahan barang dari produsen menuju tempat terdekat dengan konsumen. Jenis produksi yang terakhir yaitu produksi perdagangan. Produksi perdagangan yaitu kegiatan produksi yang memiliki peran sebagai penghubung antara produsen dan dengan konsumen. Nah, produksi juga terdapat sumber-sumbernya. Sumber produksi yang pertama yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam ini pada dasarnya hanya segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak bisa diperbarui. Sumber daya yang kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini digunakan untuk menambah daya guna dan jasa. Hanya manusialah yang mampu meningkatkan guna atau nilai sesuatu, baik dalam hal jasmani maupun hal rohani. Mulai dari tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja terdidik dan terlatih. Nah, sumber daya yang ketiga yaitu sumber daya modal. Sumber daya modal termasuk alat atau barang hasil produksi. Hanya saja, hasil produksi ini digunakan lagi untuk menghasilkan suatu barang. Nah, jenis sumber daya yang keempat atau yang terakhir yaitu sumber daya ahli. Sumber daya ahli lebih menitik beratkan pada keahlian manusia. Keahlian inilah yang nantinya dapat meningkatkan nilai dan jumlah suatu produksi. Setelah membahas produksi, kita akan membahas tentang konsumsi. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan serta mengurangi daya guna dari suatu barang maupun jasa yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepunahan manusia baik secara perlahan atau sekaligus. Konsumsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi umumnya disebut sebagai konsumen, sedangkan produk-produk yang dikonsumsi merupakan barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen.
Konsumsi memiliki tujuan utama yang ingin diperoleh manusia, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepuasan. Umumnya, kegiatan konsumsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi masyarakat tradisional, sedangkan bagi masyarakat modern, kegiatan konsumsi dilakukan untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesenangan dan harga diri. Pada masyarakat yang masih tradisional, umumnya kegiatan konsumsi adalah untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan pada masyarakat modern, kegiatan konsumsi mereka bukan hanya untuk mempertahankan hidup, tetapi juga untuk kesenangan dan harga diri. Sama seperti halnya produksi, konsumsi juga memiliki tujuan atau fungsi. Yang pertama yaitu menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus. Fungsi atau tujuan yang kedua yaitu mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. Fungsi atau tujuan yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Kemudian yang keempat yaitu memuaskan kebutuhan secara fisik. Yang kelima yaitu mendukung aktivitas produksi. Yang keenam, membantu menyesuaikan rumusan tarif upah minimum untuk pekerja. Yang ketujuh yaitu sebagai titik awal dan akhir kegiatan ekonomi. Nah, konsumsi juga memiliki ciri-ciri barang-barang yang dapat digunakan sebagai konsumsi. Barang yang pertama yaitu ciri-cirinya, barang konsumsi memiliki manfaat, nilai dan volume yang jika digunakan akan habis sekaligus atau habisnya secara berangsur-angsur. Habis atau tidaknya suatu barang saat dikonsumsi dapat dibedakan menjadi barang yang dapat habis dalam sekali pemakaian, misalnya seperti minuman dan makanan. Lalu barang yang dipakai berulang-ulang dan semakin lama semakin habis atau akan rusak, contohnya seperti celana, baju, sepatu, ember, dan lain-lain. Ciri-ciri yang kedua yaitu barang konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika penggunaan traktor, cangkul, palu, dan sebagainya tidak termasuk ke dalam kegiatan konsumsi karena barang atau benda tersebut termasuk ke dalam produksi. Ciri-ciri yang ketiga yaitu barang konsumsi dapat memenuhi kebutuhan hidup, contohnya moda transportasi seperti motor yang digunakan untuk bepergian dari rumah ke tempat kerja termasuk ke dalam barang konsumsi. Dan ciri-ciri yang keempat yaitu barang konsumsi merupakan barang ekonomi yang diperoleh dengan pengorbanan. Sebagai contoh, makanan dan minuman, serta pakaian diperoleh dengan melakukan transaksi ekonomi di pasar. Oksigen atau sinar matahari yang manfaatnya dirasakan setiap hari tentu saja bukan barang konsumsi karena keduanya merupakan barang ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri dari kegiatan konsumsi. Ciri-ciri yang pertama yaitu dilakukan secara langsung. Ciri-ciri yang kedua, barang kegiatan konsumsi. Barang kegiatan konsumsi didapat dari pembelian atau pengorbanan. Untuk memakai barang konsumsi terlebih dahulu, kita harus melakukan sebuah pengorbanan seperti pembelian barang tersebut di toko, seperti untuk mendapatkan tas, baju, celana, maupun hal lainnya bisa didapatkan dalam sebuah toko yang ada di sekitar kita. Selain di toko, barang konsumsi juga bisa didapat dari warung-warung sekitar. Ciri-ciri yang ketiga yaitu barang dan jasa yang digunakan selalu berkurang. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu memiliki nilai yang bermanfaat. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama yaitu penghasilan. Penghasilan berpengaruh besar terhadap tingkat konsumsi seseorang. Semakin besar penghasilan seseorang, maka orang tersebut akan mengkonsumsi lebih banyak barang atau jasa, begitu juga sebaliknya. Yang kedua yaitu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, umumnya tingkat konsumsinya juga akan semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. Yang ketiga yaitu harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Semakin tinggi harga barang dan jasa, maka tingkat konsumsi akan semakin rendah dan begitu juga sebaliknya. Yang keempat yaitu jumlah keluarga. Keluarga yang jumlah anggotanya lebih besar akan membuat tingkat konsumsinya semakin besar, begitu juga sebaliknya. Yang kelima yaitu jenis kelamin. Kebutuhan barang atau jasa antara pria dan wanita tentunya sangat berbeda. Hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Faktor yang keenam yaitu selera dan gaya. Sebagian orang memiliki selera dan gaya yang lebih baik dalam hal berbusana maupun hal lainnya. Hal ini membuat tingkat konsumsi mereka menjadi lebih tinggi ketimbang mereka yang kurang memperhatikan gaya. Faktor yang ketujuh yaitu adat istiadat dan kebiasaan. Kebiasaan dan adat istiadat di suatu daerah juga mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakatnya. Dan faktor yang kedelapan atau yang terakhir
yaitu tingkat bunga ahli ekonomi klasik menganggap bahwa konsumsi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Khususnya mereka percaya bahwa tingkat bunga mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai ekonomi Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.